Pemirsa, kembali lagi dalam Ngopi bersama Asep Tapip di PJTP Jabar Pisan. Kita lanjutkan ya tentang iman di era digitalisasi. Nah, tadi kita sudah bahas ya, bagaimana ada aplikasi juga dibuat untuk memupuk keimanan itu. Nah, sekarang tentu saja itu dilakukan karena ada tantangan toh. Nah, tantangan-tantangan selain itu tentu saja ada hal lain. Apa saja yang muncul dan harus kita hadapi? Pertama Ustaz, dalam masalah tantangan ini saja. Berseliwerannya konten-konten yang merusak hati untuk generasi Ustaz. Begitu derasnya Ustaz arus konten yang mereka menginginkan untuk viral Ustaz, untuk viral FYP dan yang lain-lainnya gitu kan. Sehingga dengan mudahnya membuat konten-konten tanpa berdasarkan kepada nilai-nilai yang berlaku atau nilai-nilai yang kepada akhlak, kepada adab saja. Nah ini yang mudah dikonsumsi oleh anak. Yang pertama itu saja, derasnya konten-konten yang merusak hati saja. Yang kedua, yang tantangan yang terberat untuk generasi kita sekarang adalah sulitnya mencari pembimbing atau mencari teladan. Karena yang dihadapi berupa gawai HP saja. Di sana berbagai konten muncul, tidak ada pendamping baik orang tua ataupun ustadz yang membimbing, guru yang membimbing, sehingga bisa jadi kebablasan. Ini tantangan untuk generasi yang sekarang. Jadi gempuran banyak gitu ya, sementara contoh kurang. Contohnya kurang gitu. Konten-konten tidak baik banyak, konten baik kurang. Iya. Yang selanjutnya ada ini Ustaz, ada kesenjangan sosial. Ada kesenjangan sosial. Pertama, antara individu, antara anak dengan anak yang lain menjadi jauh, Ustaz. Jangankan di sekolah, di keluarga saja, Ustaz, ya. Di keluarga saja, ini masalah sosial saja. Di rumah saja, kadang-kadang kita enjoy dengan atau asik dengan HP masing-masing. Kemudian untuk generasi sekarang, mereka bercita-cita ingin seperti influencer atau konten kreator yang sudah maju, gitu kan, sehingga arah mereka terus-terusan mencari ide-ide yang justru kebablasan nantinya saja. Demi menghindarkan kesenjangan sosial itu saja. Yang selanjutnya yang menjadi tantangan untuk remaja atau generasi kita selanjutnya, Ustaznya, kurangnya pemahaman dari orang tua dan yang lainnya, Ustaz. Utamanya orang tua, Ustaz. Orang tua sibuk bekerja, kemudian dikembalikan ke sekolah, gitu kan ya. Yang tuna sebentar. Pulang kerja tidak sempat, kan. Akhirnya anak kebablasan saja. Yang penting viral. Iya, yang penting viral. Ngejak-ngejak ngebongkar kuburan. Iya, betul. Itu yang ramai sekarang. Kan itu kan yang penting viral ya. Penontonnya banyak, berarti cuannya banyak. Iya, betul ya. Dan saya pernah menulis nih, generasi sekarang itu generasi tunduk. Artinya nunduk bukan karena patuh, nunduk bukan karena malu, bukan sopan, tapi nunduk karena anteng dengan HP-nya. Dengan HP, betul. Bukan tawadu saja. Bukan tawadu, orang nunduk coba di tempat penunggu bis gitu ya, di halte bis orang ada ratusan di sini, semuanya pada nunduk gitu kan. Termasuk di masjid, Ustaz. Kalau dulu tunduk itu digigir saja, membaca Quran gitu kan. Kalau sekarang sambil main game, Ustaz. Di rumah aja makan bersama-sama tetap aja gitu ya. Nah itu tantangan yang perlu dihadapi rupanya. Padahal katanya itu tuh menjauhkan yang dekat, mendekatan yang jauh. Jadi yang jauh jadi dekat, tapi sebaliknya yang dekat jadi jauh. Iya, betul. Harusnya ngobrol malah pakai HP ya. Gitu. Jadi itu tantangannya. Kemudian ada solusi kalau gitu ya. Betul, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, itu terkait dengan tadi ya. Kembali lagi apa yang tadi saya sampaikan. Pertama, kuatkan masalah imannya. Masalah imannya menjadi pokok kehidupan. Kalau imannya sudah kuat, Ustaz, ketika kita membaca surat Luqman, Ustaznya, yang ditanyakan oleh Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan musyrik kepada Allah. Yang ditanyakan adalah masalah tauhidnya, bukan masalah yang lain, bukan masalah materinya. Artinya kalau iman ditanamkan terhadap anak, apapun yang dia pegang, apapun yang dia lakukan akan bermuara kepada keimanan, Ustaz, akan dibimbing oleh iman. Gitu kan? Yang kedua, untuk masalah ini perlunya ada media-media
yang untuk menandingi atau menjadi solusi bagi anak-anak kalau sebuah tontonan yang baik, Ya. gitu kan? Kalau sebuah film yang baik. Sekarang kan banyak berseliweran deracin-deracin itu ya, yang mengajarkan masalah begitulah. cinta, materi, hedonis dan yang lainnya. Jadi cinta bersegi-segi gitu. Iya. Dan yang harus yang harus dilakukan oleh kita, Ustaz, baik orang tua ataupun sekolah, terutamanya saya di sekolah saja, betul-betul harus mengawasi yang jadi anak kita, Ustaz. Harus betul-betul mengawasi, karena sedikit saja anak sudah terjerumus gitu kan, Ustaz, dalam kegiatan-kegiatan yang tidak baik, Ustaz. Itu kan bahkan sekarang ada, Ustaz, ada komunitas-komunitas yang mengarahkan kepada LGBT dan betul. yang lainnya. Bukan dari usia remaja, dari anak-anak saat sekarang sudah ada pengarahan-pengarahan komunitas-komunitas seperti itu itu di media sosial. Betul. Di kampung saya di Garut itu ribuan, katanya puluh ribuan anggota grup itu disinyalir ditemukan grup FB yang di FB, di IG juga di IG, ada. Nah, itu yang saya temukan, Ustaz. Ternyata ya untuk sekarang luar biasa, Ustaz. Tantangan bagi saya sebagai pendidik, Ustaz, ya. Luar biasa, apalagi sebagai orang tua sangat ngeri, Ustaz. Iya, makanya sekarang ada taburan itunya perjanjiannya di medsos. Iya, betul. Sehingga mereka tiba-tiba aja berkumpul bertempur, nggak tahu. Padahal di medsos sudah berjanji ya. Itu karena memang digital ini tidak ada pintu yang menghalangi ya, tidak ada gerbang tembok ya, karena lewatnya dari atas ya. Betul. Dari internet masuk dan jadilah konsumsi. Yang sayangnya konsumsi yang tidak baik itu yang banyak dan melimpah ruah. Betul. Nah, yang baik. Oke, satu kata tadi untuk memuatkan iman dalam era digitalisasi. Iman adalah pokok kehidupan. Iman adalah pokok kehidupan. Iman adalah pokok kehidupan. Jadi kalau sudah pokok ya itu yang penting. Kalau pokoknya sudah ada, yang lainnya mah tambahan ya. Nah, teman-teman atau adik-adik siapapun dan termasuk orang tua, jagalah anak-anak kita, pupuk keimanannya jangan lewatkan untuk tetap memperhatikan mereka dalam menggunakan gadgetnya. Anak raja makan siri di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Bila salah mohon dimaafkan. Bibir dikulum, tersenyum renyah. Assalamualaikum semuanya. Iya, saya terima kasih. Alhamdulillah. Masih mau kan satu lagi?